Audio Jungle. Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil. Berani! Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Pastikan kalian sudah mempersiapkan buku tulis, ballpoint untuk mencatat materi yang penting. Anak-anak, silahkan kalian menyimak materi dengan cermat agar kalian bisa menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai korupsi. Apa itu korupsi? Nah, sebelum kita berlanjut, tujuan dari pembelajaran kita kali ini pertama menjelaskan pengertian korupsi. Yang kedua, menjelaskan kasus-kasus korupsi. Dan yang ketiga, menjelaskan upaya pemberantasan korupsi. Secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang berarti busuk, rusuk, menggoyah, memutarbalikan, dan menyogok. Menurut bahasa Inggris yang berarti korup. Beberapa tokoh menjelaskan mengenai arti dari korupsi. Menurut Kartono, pengertian dari korupsi yaitu memberikan batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk kepentingan umum dan negara. Adapun menurut Transparansi Internasional yaitu korupsi berarti tingkah laku pejabat publik baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dilihat dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup 4 unsur. Pertama, melanggar hukum yang berlaku. Kedua, menyalahgunakan wewenang. Ketiga, merugikan negara. Dan yang keempat, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi. Selain terdapat keuangan negara, beberapa jenis tindak pidana korupsi. Pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Keempat, ikut serta dalam pengandaan. Lima, menerima gratifikasi. Korupsi juga dapat terjadi saat kita menyalahgunakan waktu atau biasanya disebut korupsi waktu. Secara umum, sebab terjadinya korupsi yang pertama, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan
pemerintah atau dalam penyelenggaraan pemerintah. Kedua, kebutuhan pendanaan yang sangat besar saat berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Yang ketiga, lemahnya ketertiban dan penegakan hukum. Keempat, lemahnya hukum profesi. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memberantas korupsi. Akibat terjadinya tindakan korupsi. Pertama, bidang ekonomi dapat mengakibatkan larinya modal luar negeri, gangguan terhadap perusahaan. Kedua, bidang politik dapat mengakibatkan pengambilan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya wibawa pemerintah, serta ketidakstabilan politik. Ketiga, bidang sosial budaya dapat mengakibatkan revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dan yang keempat, bidang administrasi negara dapat mengakibatkan tidak efisiensi tata administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, serta adanya pengambilan tindakan kasus korupsi dan upaya pemberantasan di Indonesia. A. Penyelewengan amanat oleh seorang pejabat dalam kewenangan untuk memperkaya diri. B. Memberikan akses lebih kepada orang lain yang dengannya orang lain itu mendapat keuntungan pribadi dengan melibatkan uang negara. C. Memberi akses atas kemudahan kepada orang lain tanpa melibatkan keuangan negara, tetapi menyebabkan pejabat yang memberi akses mendapatkan keuntungan pribadi. Dan D. Memberikan akses kepada orang lain untuk melakukan bisnis di lingkungan pemerintah untuk memperlancar tugas pemerintah tanpa mengikuti prosedur yang benar. 3. Upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi secara umum. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi secara umum preventif. Upaya preventif adalah usaha mencegah korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang korupsi. Yang pertama, membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta. B. Mengusahakan perbaikan penghasilan bagi pejabat negara sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta. C. Menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap pejabat pekerjaan. Dan D. Meningkatkan efektivitas keteladanan pemimpin dan atas dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian, dan kebijakan publik. Upaya pemberantasan korupsi secara umum represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. Ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Dan yang keempat, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem
sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembuatan paket peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi. Sekian pemaparan materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat bertemu di video selanjutnya.